Halo semua, balik lagi di Kroco Channel ya. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita untuk melakukan cek topologi ya, atau topologi validation. Jadi kalau yang teman-teman yang belum tahu cek topologi itu seperti apa, masuknya untuk apa, kemudian bagaimana caranya, nanti tonton aja video ini. Untuk yang pertama-tama kita sebelum membuat topologi atau cek topologi, kita harus membuat geodatabase ya, karena pengecekan topologi hanya bisa dilakukan di dalam geodatabase di ArcGIS. Jadi caranya ini sudah ada di ArcCatalog, kita klik kanan, kemudian kita new file geodatabase, ini kita isi namanya, kita ganti namanya sini untuk Mataram. Kemudian kita buat fitur datasetnya. Jadi ini fitur dataset ini kekumpulan fitur ya dalam satu dataset yang bisa kita lakukan pengecekan topologi di dalam satu dataset ini. Kita kasih nama peta dasar, kemudian kita next. Nah di sini kita pilih zonanya, karena kota Mataram di 50S maka saya pilih 50S atau 50 South. Kemudian ini vertical datumnya kita lewati aja, kemudian kita finish. Ini sudah muncul ya. Nah ini masih kosong ya untuk fitur datasetnya. Nah, file SAP ini yang banyak ini nanti kita akan masukkan ke dalam datasetnya. Jadi kita langsung import saja, klik kanan, import, pilih yang multiple atau yang multiple. Kalau untuk satu aja pilih yang single itu. Kemudian di input fiturnya kita pilih lokasinya, kemudian kita tahan shift, kita klik lagi untuk menselect semuanya, kita add semuanya dulu, kemudian import database nya juga sudah ada, kemudian kita okekan. Oke, kita tunggu saja prosesnya. Yap, jadi ini sudah berhasil kita flash to geodatabase. Jadi ini coba kita remove. Kita remove. Nah ini sudah berhasil ada masuk di sini. Jadi untuk memasukkan semuanya kita tinggal pilih yang peta dasar ini, kita drag and drop, jadi bisa masuk semua dan sudah diatur ya, dimana titik yang paling atas, kemudian garis, dan di bawahnya ada poligon sesuai dengan abjad ya, jadi A, B, kemudian K, P, T, R, seperti itu ya pengaturannya. Kalau kita ngambil dari semuanya ini peta dasar. Nah setelah kita buat geodatabase kemudian fitur dataset, kita akan melakukan pembuatan topologi atau hubungan antar geometri ini. Jadi yang perlu kita cek topologi itu biasanya berupa titik, kemudian garis, dan area yang terlewat saat kita melakukan pengecekan secara manual. Jadi misalnya itu untuk mengecek apakah ada gap, kemudian atau saling tumpang tindih atau overlap, kemudian titik
atau garisnya itu terputus, seperti itulah. Jadi nanti kemungkinan banyak akan teman-teman jumpai kesalahan seperti itu dalam menyusun data spasial seperti ini. Oke, jadi kita langsung aja buat. Caranya kita klik kanan pada fitur dataset, kemudian kita pilih new dan kita pilih topologi. Oke, kemudian ini akan muncul new topologi. Kemudian kita pilih next. Ini nama topologinya. Kita akan coba cek untuk yang garis. Jadi yang titik dulu. Jadi ini misalnya topologi topo cek untuk poin. Oke, kemudian kita next, pilih yang poin yaitu toponim. Kita next lagi, rangnya tetap. Ini kita add rule ya. Jadi rule atau aturannya ini bisa kita pilih apakah ini harus masuk ke dalam area. Jadi misalnya kalau yang masuk ke dalam area ini adalah titik-titik yang kita inginkan berada di dalam area ya, tidak di luar area. Jadi kalau misalnya di luar area itu kita anggap sebagai suatu kesalahan, seperti itu ya. Jadi titik-titiknya di luar dari area yang kita petakan. Kemudian kalau yang ini harus satu dengan garis, kalau di luar berarti salah, seperti itu. Oke, jadi ini bisa dipilih titik-titiknya. Kemudian kita pilih untuk yang toponim, kita coba pilih untuk tidak saling bertumpukan ya. Jadi untuk most quick and width. Nah, seperti ini ya. Jadi any point is covered by another point is an error. Jadi kalau dia bertumpukan itu berarti error ya. Kita coba dulu. Kemudian kita next. Kita finish. Jadi udah selesai. Kita tarik langsung topo poinnya. Kita yes. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ada yang warna merah-merah. Kita coba cek. Kita pilih edit, start editing. Nah, kita pilih start editing, maka topologi yang ada di sini itu aktif ya. Jadi ini ada topologi edit tools, munculinnya itu ada di toolbar ya, toolbar, kemudian pilih topologi ya. Jadi munculinnya di sini. Setelah di start editing, di sini akan nyala ya, aktif gitu. Error inspektornya, kemudian fix topologi error, validasinya, kemudian share fiturnya dan lain-lainnya. Jadi kita pilih di error inspector, kemudian kita pilih ini must be join, kita search, kita pilih ini, nanti dia akan muncul di sini ya tanda garisnya.
must be disjoint. Kita lihat dan pindah, di sini juga pindah, juga ada. Kemudian kita bisa langsung ke zoom to nya akan langsung ke titiknya. Kemudian kita lihat apakah ini emang titik yang double atau tidak ya. Kita lihat caranya, kita open atribut. Nah, kita pilih yang show selected. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah jelas ya, ini adalah double atribut, double titik juga. Jadi kita bisa hapus salah satunya aja. Kita delete. Nah, ini maka dia akan hilang kesalahannya topologinya seperti itu. Jadi sudah berbeda warnanya. Kemudian kita pilih yang ini, kita zoom lagi, kita lihat lagi, ini juga sama ya. Kemudian kita bisa hapus saja yang warna kuning ya, jangan yang ini, nanti kalau yang ini keduanya yang dihapus. Kemudian kita pilih yang ini, kita zoom, kita select lagi, ini ada dua, kemudian kita pilih salah satu, ingat yang warna kuning yang di delete ya, pilihnya. Kemudian kita pilih terus sampai selesai atau habis ya, yang double seperti ini. Oke. Jadi ini ada lumayan banyak, kita coba selesaikan dulu. Kita hapus, kita zoom lagi, kita hapus, zoom, select lagi, gambarnya kita hapus, zoom, select, sama, hapus salah satu, kemudian kita pilih lagi, zoom, select, dan hapus, zoom, select, ini juga sama, dan hapus. Oke, zoom, select. Misalnya kalau ada teman-teman yang emang ini harus emang ada dua titik yang sama, cuman harus digeser sedikit, nih teman-teman bisa geser aja, dia nanti akan langsung pindah. Kemudian yang ininya kita mark as exception ya, atau kita lakukan topologi lagi seperti itu. Jadi ini kita kecualikan, kemudian kita lakukan validasi lagi sehingga tidak ada error sama sekali ya. Itu. Jadi kita validate lagi. Oke, kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita coba validasi lagi ya di keseluruhan. Jadi ini ada menunya validasi spesifik area, kita tentukan validasinya, area untuk validasinya kita tentukan. Kemudian ini validasi di dalam current extent, yaitu di kotak layar ini saja, jadi hanya 4 titik ini aja yang kita validasi seperti itu. Kalau kita klik di current extent, nah, untuk semuanya kita bisa melebarkan extendnya dengan zoom to layer, kan semuanya extendnya masuk.
kemudian baru kita lakukan validasi topologi. Seperti ini berarti sudah tidak ada error lagi yang double atau numpuk karena tidak ada tanda. Oke, jadi teman-teman untuk yang titik sudah beres, berarti nanti tinggal pengecekan untuk yang garis dan area. Oke, kali ini kita akan coba untuk cek topologi yang garis ya. Ini kita close aja. Yes ya, save dulu. Kita remove. Tadi lupa di save. Kemudian kita akan create topologi lagi untuk yang garis. Jadi ini kita namakan line. Kemudian kita next, kita akan pilih, saya akan coba pilih untuk yang transportasi dulu. Kita next, itu transportasi dengan perairan ya, sepertinya 2. Kemudian kita next, lagi kita add rule untuk yang garis transportasi. Jadi kita bisa pilih ini, kita harus rule-nya must not overlap. Oke. Kemudian kita bisa add lagi must not save overlap. Oke kan. Kemudian kita pilih lagi must not have dangles ya atau titik ya. Jadi ini untuk ngecek yang terputus di tengah. Kita coba oke kan untuk yang sungai perairan sama ya, must not overlap dengan dirinya sendiri. Oke, kemudian must not have dangle, must not save overlap. Oke, kita next saja, kita finish, kita validasi. Oke, kita bawa ke konten kita atau layer kita yes. Oke, banyak ya. Jadi ini kita bisa pilah-pilah ya, jadi errornya ini ada lumayan. Kita edit fitur dulu, start editing biar bisa nyala. Kita pilih untuk jalan dulu, must not overlap. Kita cari, jadi ini ada, untung ada cuma 4 ya. Kita pilih, kita zoom to, nah seperti ini ya. Oke, kecil banget ya, jadi ini 1:1 pun kecil banget kelihatannya. Jadi kalau dengan mata biasa ini sudah tidak terdeteksi sama sekali ya. Jadi guna topologi ini bisa seperti ini. Kalau kita cek toponya, dia overlap seperti itu ya garisnya. Oke. Ini untuk yang overlap kita bisa subtract ya, atau ngapus secara otomatis. Bisa juga kita delete secara manual. Kita coba subtract dulu. Jadi ini buktinya kalau di overlap, jadi ada garis warna hijau seperti ini di sini, kemudian
garis yang di bawahnya juga nyambung seperti itu, sehingga bagian yang ini dari sini ke sini adalah overlap ya. Jadi kita bisa hapus fitur yang sebelah mana yang akan kita hapus. Kita coba yang di atas, tekan, nah sudah. Jadi yang ini akan ikut di bagian yang bawah. Jadi yang atasnya yang tadi ini harusnya sampai sini, jadi cuman terhenti di sampai sini aja, tidak di subtract ya. Oke, kita cari yang lain, kita zoom lagi seperti ini. Ya, ini lihat skalanya 1:3666, sangat kecil banget. Dilihat juga susah, jadi kita zoom itu lagi. Kemudian kita tinggal subtract lagi ya. Tuh, ini bisa juga ini. Oke, kita subtract, zoom, kemudian kita zoom lagi. Ini double lagi, subtract lagi, ini ada double, subtract. Oke, kemudian ini kita zoom lagi, coba hapus manual seperti ini ya. Pilih atribut yang ada dua, nah bar ya, kuning untuk yang ini, kita hapus yang ini. Oke, dan ini langsung hilang. Jadi untuk yang mask node overlap sudah habis. Kita coba cari lagi yang mask node overlap untuk memastikan sekali lagi. Jump to layer, kita search lagi, ini sudah ada. Kemudian extend, kita validasi lagi. Oke, memang sudah tidak ada. Must not save overlap juga tidak ada. Must not have danger. Dan ini ada banyak ya. Jadi ini teman-teman harus pastiin satu persatu. Nah, misal kalau dia seperti ini berada di ujung garis, berarti ini kita kecualikan, kita mark as exception, karena ini emang kepotong ya, berada di luar wilayah. Kita mark as exception, kita kecualikan, jadi ini akan hilang seperti itu ya. Kita zoom lagi, kemudian ini ternyata emang di ujung, kita pakai exception ya. Kita akan coba cari yang titiknya tidak berada di ujung ya. Jadi seperti ini di ujung-ujung, nanti tinggal di mark exception lagi. Kita coba cari tidak berada di ujung, mungkin ini. Nah ini, jadi ini tidak berada di ujung ya, kemungkinan kita pilih ini, kita pilih ini danger ya, padahal ini di tengah jalan, salah. Dan kita coba periksanya apa kesalahannya. Ini ada satu ya, santai danger. Kita coba ke snap atau extend bisa juga, atau trim. Jadi ini cara perbaikinya kita bisa pilih, coba kita pilih snap, ini motong karena dia sendiri, atau kita coba pilih satukan aja ya. Oke, ini kepotong ya, memang potong.
berarti ini kita tinggal gabungin ya, karena ini titiknya memang kepotong. Kita gabungin. Oke, jadi ini ada dua kesalahan ya. Pada garis kita coba benerin. Kita bisa snap, extend atau trim ya. Jadi kita bisa coba satu-satu. Kalau kita nggak tahu nih salahnya apa ya. Jadi misalnya kita cek dulu, misalnya ini untuk satu garis tapi ada di titik di tengah atau keputus, cuman dia emang nyatu seperti itu, kita pilih extend ya. Karena kalau untuk yang snap ini kita akan menyatukan garis yang tidak saling menyatu, kemudian extend untuk menggabungkannya, kemudian untuk trim ini untuk motong ya. Jadi kita coba extend. Oke, kita coba ini, kita zoom, extend, kita oke kan, kemudian udah hilang. Kemudian ini kita zoom, kita extend lagi, kemudian kita enter, sudah, dan sudah hilang ya kesalahannya. Dan kita coba cari lagi yang kira-kira bukan ujung, jadi seperti oh ini ada dua di tengah ya. Kita set dulu, kita zoom, jadi ini seperti ini. Oh, ini dia terputus ya, jadi seperti ini terputus. Kita coba ke snap, kita bisa, kita coba ke extend, bisa, kemudian kita coba extend lagi. Oke. Ini akan jadi dua. Kita coba cek dulu. Oh ya, ternyata ini jadi dua. Kita hapus salah satunya, kita cek. Jadi kita validasi lagi. Oke, ini ternyata buat error. Kita subtract, snap overlap, kita validasi lagi. Muncul lagi ya. Kita delete. Oke, ini juga kita coba dulu. Dangle. Oke, itu ya. Jadi kemungkinan gara-gara di extend tadi dia akan nyatu seperti tadi ya, harus diatur jaraknya. Kita akan coba di sini apakah emang harus diatur. Oke, kita coba ini, kita extend maximum distance, kita coba kasih
bisa kan? Udah langsung menyambung seperti ini. Kita coba sambungin biasa ya. Ini sambung biasa. Ini kita coba merge aja langsung. Oke, seperti itu ya. Ternyata harus manual di merge. Oke, kemudian berarti yang tadi sebelah sini itu harus seperti tadi ya berarti. Coba nanti kita ulang aja, cari yang overlap, kita perbaiki yang dangles dulu. Ini tidak ada lagi, ini berada di tengah, ini di ujung semua. Kita coba lihat yang ini. Oke, ini tidak sampai. Kita coba ke extend. Oke, ini sudah sampai. Kita coba lagi. Sudah di ujung semua ya. Jadi ini kita susur secara manual dulu karena titik-titiknya banyak juga ya untuk yang berada di ujung, yang kita akan nanti jadikan pengecualian ya, atau exception seperti ini. Garis yang semua ya. Kita coba, ini ternyata bukan ditransportasi, ternyata ini untuk ujung sungai, jadi tidak perlu. Yang ini yang baru ditransportasi ya. Kita zoom yang ke ini, coba lihat, kita zoom dan ini kelewatan ya. Kita coba trim. Oke, trim pilot, kita coba trim lagi satu, nggak bisa. Kita coba delete aja ini. Udah hilang. Oke ya, emang banyak perlu dicoba kalau nggak bisa otomatis sama manual. Jadi emang banyak bisa pakai berbagai cara ya, banyak cara ya untuk membenarkan topologi. Yang penting merah-merahnya atau topologi errornya ini bisa hilang seperti itu. Oke, berarti ini nanti saya kalau sudah berarti kita select semua. Saya sudah yakin tidak ada yang salah. Ini saja. Semua kita mark as exception. Oke. Ya, seperti itu kita mark as exception semua. Yang exception bisa kita cari ya di sini ya. Jadi kira-kira kita ingin cek lagi, ini kelihatan ada di sebelah sini. Kita centang exception ya, seperti itu. Kemudian yang perairan hampir sama caranya. Untuk yang
perairan overlap maupun dangelnya hampir sama dengan yang transportasi, biasanya saya akan lakukan cek ulang ya. Jadi itu validasi lagi setelah perbaikan, kemudian kita validasi lagi sampai benar-benar kita yakin tidak ada tambahan error dari perbaikan-perbaikan yang telah kita lakukan. Jadi seperti itu. Kita coba lagi apakah ada errornya. Kita validate lagi, kemudian seperti itu. Terus sampai benar-benar bersih, tidak ada error sama sekali. Jadi untuk perbaikan topologi itu tadi ada extend, snap maupun trim ya. Jadi misal kalau ada yang garis lebih di trim atau dipotong, bisa di delete juga secara manual seperti itu. Kemudian kalau ada yang tidak nyambung disambungkan sehingga hilang. Kemudian kalau ada yang tidak ada yang double itu dihapus salah satu. Oke. Mungkin sekian untuk yang topologi dari bentuk garis atau line. Kita akan lanjut ke topologi yang area ya. Yap, karena titik atau poin dan garis atau line itu sudah kita cek topologinya, maka sekarang giliran untuk geometri area ya, untuk kita cek topologinya. Nah, agar tidak bingung, saya coba remove dulu. Kemudian ini yang kita akan cek bersama sekarang adalah penutup lahan yang area ya. Jadi seharusnya ini semuanya dicek: administrasi, penutup lahan, perairan, transportasi, HR ya. Oke, untuk yang area membuat topologinya hampir sama dengan yang titik atau garis. Kita klik kanan, kemudian new topologi, dan kita next. Ini kita ganti namanya dengan topo area. Oke, ini cluster tolerance-nya ya, jadi 0,001 meter. Kemudian kita next. Nah, ini ada pilihannya, jadi bisa dicentang yang AR semua atau penutup lahan saja ya, karena kita akan mengecek untuk lahan yang area saja. Jadi apabila dicentang semua yang berbentuk area, maka kita akan bisa melihat keterhubungan antara administrasi dengan penutup lahan, apakah saling mendukung atau di luar administrasi, seperti itu hubungannya dalam melakukan pengecekan topologi. Tapi untuk sekarang kita akan coba mengetahui atau memvalidasi penutup lahan terlebih dahulu. Apabila sudah beres di masing-masing, maka kita baru akan mengecek keterhubungan antara berbagai macam SAP ini, seperti itu ya. Dan ini kita pilih penutup lahan, kita next. Oke, ini ranking 1 aja karena cuma 1. Kemudian kita add through. Ini penutup lahan, kita pilih snap HabGap. Ada dua yang kita pilih nanti, overlap sama snap HabGap ya. Dan kita oke, add through lagi untuk yang overlap. Ini ada dua rules nih. Kemudian kita next, kita finish. Oke, ini sudah dibuat topologinya, akan divalidasi. Kita yes saja. Oke, ini sudah muncul, ada di sini. Langsung aja kita drag and drop. Kemudian ini architecture class ya, jadi kalau kita yes, maka penutup lahan ini akan otomatis ikut terpanggil ya. Kita yes saja, jadi seperti ini ya. Ada beberapa yang perlu diperbaiki ya, seperti 1, 2, 3, 4. Ini ternyata yang mempunyai overlap atau gaps ya.
Oke, kita mulai perbaiki dengan start editing sini sehingga kita bisa lihat inspektornya. Kita coba cari, kita hilangkan chatnya agar semuanya bisa kita deteksi ya untuk kesalahannya. Jadi sini kelihatan jumlah kesalahannya ada 22. Kemudian kita bisa klik juga ya, sini penandanya. Kalau apa yang kita klik dia akan berwarna hitam seperti ini. Nah, biasanya untuk yang karena kita memakai klip kemudian hanya daerah-daerah tertentu atau area of interest tertentu, maka tentu saja peta atau SAP yang akan kita buat itu akan berbentuk seperti pulau, dalam artian memang batas terluar ini akan diartikan oleh topologinya sebagai gaps ya, karena tidak ada lagi di sampingnya seperti itu. Nah, untuk yang batas terluar kita bisa kecualikan, kita melakukan as exception ya, kemudian kita perbaiki yang ada di dalamnya saja. Kita klik, kita zoom dulu untuk gaps seperti ini ya. Teman-teman bayangkan ini kan 1:250, kalau tidak di zoom sama sekali itu tidak akan kelihatan, itu susah untuk kita ketahui bahwa ini memiliki gaps seperti itu. Oke. Cara memperbaikinya mudah ya, bisa kita tambahkan atau digitasi sendiri. Kemudian bisa juga kita lihat ini kesalahannya disebabkan kenapa ya, seperti ini kemungkinan ini geometri ini atau satu objek ini kemungkinan bergeser ya, jadi tidak tepat pada posisinya. Ini bisa kita lihat di sekelilingnya itu ada yang overlap seperti ini, overlap, dan juga ada yang gap seperti itu. Kemungkinan kalau kita lakukan move, kita pindah ke titik sini, dia akan selesai masalahnya tanpa kita perlu memperbaiki berbagai sisi seperti itu. Kita coba move aja. Oke, cara move-nya pertama-tama itu kita akan mencari titik titik tengah dari geometri ini ya. Jadi bisa dilihat sini ada tanda silang kecil ya, jadi setiap bentuk atau shape yang ada di shape file ini atau layer ini itu memiliki tanda silang ini. Jadi ini titik tengah atau anchor point, jadi bisa kalau kita pindah sini maka semua akan ketarik, bukan merupakan vertis ya seperti ini. Kalau vertis ini ada di kotak-kotak di panjang garis luar poligon, tapi ini adalah titik tengahnya dari poligon ini. Jadi untuk melakukan move, yang pertama kita select poligonnya, kemudian kita cari titik silangnya, kemudian kita tahan, kontrol, kemudian ini sampai muncul berubah gini ya. Kalau kita zoom lagi akan berubah seperti ini tanda kursornya, baru kita klik kiri, tahan sampai kita dropkan ke titik yang akan kita pindahkan atau kita move ya. Jadi titik silang ini akan saya pindahkan ke sini. Kenapa kita harus memindahkan ini? Nah, ini aja, nah ini langsung kita pindahkan saja gitu, agar mengurangi kesalahan ya. Biasanya nanti kalau kita pindahkan ini langsung ke sini, jadi kadang
nggak tepat betul pada titik yang di sini, maka akan terjadi kesalahan lagi seperti itu. Jadi sebaiknya kita pindahkan melalui titik silang ini, kita tepatkan di ujung yang akan kita sesuaikan, ujung sini. Jadi sekarang titiknya sudah berada di ujung sini ya. Kemudian ini kita tarik, pindahkan, dan kita tutup di sini. Oke, ini sudah. Ketika sudah, kita coba drag, kemudian kita validasi lagi. Nah, ini sudah hilang dan sudah tidak ada overlap maupun ada gaps lagi. Seperti itu ya cara move polygon ya. Jadi titik semua itu ada di polygon, di garis juga ada. Jadi untuk melakukan move untuk pindah suatu geometri, maka kita pindahkan garis tengah, garis silangnya itu. Kita akan cari lagi seperti ini, kita zoom. Jadi ini seperti ini ya. Kesalahannya mungkin kasusnya sama dengan yang tadi, jadi kita move lagi, kita cari titik tengahnya, kita pindahkan ke ujung, dan kita tarik pindah ke sini. Oke, kita validasi lagi. Ini sudah benar. Oke, sudah benar. Kita cari lagi, ada gaps lagi, kita coba zoom lagi ini. Oke, ini ada gaps ya, di zoom sampai satu persatu kok tidak kelihatan ya, tapi ini tentunya ada gaps yang harus kita hilangkan kesalahannya. Untuk yang ini karena tidak panjang satu polygon, maka kita gunakan create fitur ya. Kita akan coba membukakan create fitur, jadi yang bolong itu kita isi, itu kita gambarkan polygon baru, itu langsung terbuat. Jadi perlu kita cek juga ya, karena ini sudah terbuat tapi ini yang polygon kecil. Kita select polygon kecilnya dan akan kita merge ya, jadi bisa kita gabungkan atau merge ke atas atau ke bawah sini. Jadi sepertinya lebih cocok ke bawah. Tekan merge dulu untuk bahan. Oke, ini sudah. Oke, jadi ini membantu sekali, karena kalau kita lihat secara sekilas dengan bukan mata biasa nggak mungkin akan terlihat ya sekecil itu. Kemudian kita pindah ke yang overlap, coba lihat seperti ini overlap. Coba kita select dulu. Overlapnya ini salah. Oke, salah. Kemudian ini ada permukiman. Nah, kalau seperti ini teman-teman harus cek dulu ya, apakah benar ada permukiman di sini atau
semuanya sawah. Apabila ada pemukiman, maka tentunya yang sawah ini harus kita hilangkan, jangan sampai penuh seperti ini yang menutupi wilayah permukiman seperti itu. Jadi ini kita anggap bahwa ada permukiman di sini dan kita harus hilangkan sawahnya seperti itu. Untuk snap overlay kita akan coba, jadi saya akan coba dengan cara merge ya, atau merge ya, kita perbaiki. Jadi kita coba melakukan merge, kita gabungkan, jadi kita merge seperti ini. Kemudian kita pilih yang zona hijau ya. Jadi ini karena pemukiman, kita tahu pemukiman, maka kita pilih yang pemukiman tadi, tak klikkan saja, dia akan langsung perbaiki. Dan kita perlu cek untuk atributnya, sudah jadi pemukiman dan tempat kegiatan seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke ini ya, zoom kecil ini, kita cek. Oke, ini ternyata sama ya, sawah ternyata ini adalah situ. Kita perlu cek lagi apakah ini benar situ atau benar, atau malah berupa sawah ya, tidak terlihat. Kita bisa melakukan merge ya, merge kayak tadi, merge atau gabungkan, atau kita bisa subtract ya, atau klik fitur secara langsung. Jadi subtract ini kita menghilangkan mana yang overlap ya. Dan untungnya kalau yang overlapnya banyak seperti itu dan kita menghilangkan ya, secara bersamaan semuanya itu bisa memakai subtract. Jadi yang bisa memakai dipakai untuk menghilangkan secara bersamaan mana yang overlap itu adalah subtract dan klik fitur. Jadi kalau untuk merge itu kita harus satu-satu ya untuk gabung merge-nya, karena kita akan melakukan pemilihan mana yang kemana akan digabungkan per-overlap tersebut. Jadi untuk yang subtract ini saya contohkan saja, kan hilang ya, jadi seperti ini hilang. Kemudian kita validasi lagi, nah sudah ada, kita klik lagi, kemudian kita klik fitur seperti itu. Nah, namun ini karena fitur baru, maka otomatis atributnya tidak akan terisi seperti itu kekurangannya, atau mungkin benar-benar fitur baru. Kita coba balikkan saja. Apa bila kita klik fitur, klik fitur ini istilahnya dia seperti tadi ya, jadi subtract langsung membuat fitur baru di sini, jadi nggak perlu hilangkan dulu atau klik fitur lagi. Jadi ini udah langsung menghilangkan dan membuat baru seperti itu. Bedanya subtract ini kita bisa hilangkan kosong semua, kemudian kita pilih-pilih mana yang akan kita buat baru, atau mana akan kita perbaiki digitasinya. Kemudian kalau klik fitur ini otomatis dia akan membuat atau menghilangkan kemudian membuat baru itu ya. Jadi seperti ini, kita klik fitur otomatis membuat baru, bisa dibuktikan. Jadi ini nama objek ring sumbernya masih 0 ya, atau kosong seperti itu. Kita akan memperbaikinya dengan cara merge saja ya, seperti tadi, agar atributnya sudah langsung terisi ya. Kalau ini berupa sawah, maka kita akan klik seperti ini di sawahnya yang hijau.
kemudian kalau benar situ kita klik di bawah sini ya. Jadi kita anggap ini benar ada situ, maka kita pilih seperti ini. Ini benar atau salahnya kita harus melihat lagi ke sumber datanya atau citranya ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita selagi ini sudah ada salahnya kelihatan, kita cek lagi salahnya di mana, apakah label sama, kami masih sawah atau pariwisata, seni budaya dan olahraga lainnya. Oke, karena kita tahu ini bentuknya bangunan, kemudian kita udah cek citranya bangunan, berarti kita harus seperti tadi yang kita lakukan, kita bahas saja mengikuti bangunan ini, kemudian kita oke. Sedangkan akan membentuk bangunan, kita bisa cek ya, sudah pariwisata. Kita ini juga mas lagi, kita oke, dan kita mas lagi. Oke. Nah, sisa 5 lagi, kita coba zoom. Ini sama, kita coba cek dulu misalnya. Ini misalnya sama, kemungkinan daripada output ya, seperti itu. Kita dicek aja, karena saya sudah cek sebelumnya ini adalah permukiman, kita ganti ke permukiman, kita masuk aja permukiman, kemudian ini juga permukiman. Oke, nah, saya tinggal 3 sentuhan. Oke, untuk yang ini kita lihat dulu ya, yang ada di sini. Oke, kita cek lagi semua atau pasir bukit. Oke, jadi ini sepertinya pasir bukit, pasir darat ya. Jadi kita sama kayak tadi, kita akan lakukan merge lagi, kemudian kita akan ikuti ke pasir yang lebih luas. Oke, maka akan bilang kita lihat coba. Oke, sama kayak tadi, kita merge saja lebih besar. Oke, maka akan bilang. Kemudian yang terakhir itu ini paling kita select dulu. Oke, sama aja yang tadi. Kita akan merge ke pasir dan kita cek lagi, kemudian kita coba validasi lagi, kita coba zoom player, validasi kurang instant. Oke, sudah tidak ada error, sudah habis ya, sudah benar semua untuk bagian pembentuk bahan. Kita coba cek atributnya, sudah terisi semua. Oke, masih ada satu belum terisi. Oke, nanti kita isi ini, kemungkinan kalau masih ini sepertinya sawah ini. Nanti bisa kita isi saat melihat citra yang ada seperti itu. Saat semua sudah error, sudah tidak ada merahnya lagi ya, nanti sudah tidak ada tanda kesalahan lagi, maka pengecekan topologi untuk penutup lahan area itu sudah selesai.
Jadi banyak cara untuk memperbaikinya ya, seperti menggabungkan atau menghapus dulu, atau bahkan jika emang hanya bergeser seperti tadi move, nggak perlu kita hapus-hapus atau gabungkan di tiap sisi. Kita lihat dulu kesalahannya apa, apakah bisa di move atau hanya bergeser sedikit. Saat kita melakukan editing itu banyak terjadi ya, saat kita melakukan pengisian nama atau pengisian atribut atau melakukan digitasi itu seringkali tergeser ya editor, jadi ini sangat rawan tergeser. Oke, begitu untuk cek topologi ya, jangan lupa di save, itu penting ya agar yang diperbaiki tidak hilang semua atau tidak ulang dari awal seperti itu. Untuk yang topologi dari titik, line atau garis semuanya, jadi satu persatu kita perbaiki. Nah, apabila sudah benar semua, maka kita bisa mengecek topologi atau keterkaitan antara titik di dalam area, kemudian titik di dalam garis, kemudian garis di atas area seperti itu. Jadi silang ya antara area, garis, dan titik itu bisa dicek keterhubungannya seperti apa, apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti misalnya titik toponim tadi tidak berada di luar area of interest kita, jadi kita harus mengeceknya berada di dalam administrasi AR tentunya. Kemudian misalnya kalau untuk garis LN dan garis transportasi LN dan transportasi AR, tentunya transportasi AR ini berada di bawah dari transportasi LN. Jadi kita bisa mengecek harusnya di tiap garis transportasi AR atau poligon di transportasi AR ini tentunya harus ada transportasi LN-nya. Jadi tidak mungkin ada area tanpa ada garis di atasnya seperti itu. Jadi apabila ada area namun transportasi LN-nya tidak ada, maka perlu ditambahkan dengan transportasi LN-nya. Kenapa begitu? Karena skala yang kita buat adalah skala kecil, kemungkinan jalan itu kita lambangkan sebagai garis seperti itu. Bisa jadi area, tapi harusnya garis jalannya juga ada, jadi seperti itu. Gak mungkin ada jalan area tanpa ada jalan lainnya seperti itu. Kemudian untuk yang penutup lahan di atas garis, jadi misalnya jalan berada di menutupi area bangunan seperti tadi, karena ada beberapa bentuk bangunan ya. Seperti nanti kalau kita membuat DTR atau bahkan di RT/RW yang bangunan besar itu tidak mungkin berada di memotong bangunan seperti itu. Kita coba lihat saja untuk transportasi LN. Nah, ini kan tidak mungkin dia garis memotong bangunan seperti itu. Jadi kita bisa mendeteksi apakah jalan ini ada yang memotong lurus bangunan seperti itu. Oke. Untuk pengecekan topologi kebanyakan di pemerintah itu disarankan ya, apalagi untuk peta-peta yang nantinya mempunyai nilai hukum seperti tata ruang, kemudian peta kehutanan, tanah seperti itu. Bagi untuk penelitian itu wajib ya hukumnya. Jadi kenapa? Karena ya seperti yang tadi itu, kesalahan-kesalahan kecil tidak terlihat oleh mata, namun bisa kita deteksi dengan topologi, oleh validasi topologi. Oke, mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan penjelasan bila kurang jelas, bisa
komentar atau mengirimkan pesan lewat Facebook ya. Jadi ada di Facebook ada komunitas untuk belajar ArcGIS, silahkan kirim sana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, semoga tidak bosan di dalam belajar pemetaan, khususnya belajar software pemetaan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.